Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksel Aprilianda dengan NIM 2304227. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat yang diampu oleh Ibu Artadini Akmal SAP MPA. Baiklah, untuk materi pertama itu pendahuluan. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi permasalahan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, modal, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat miskin menjadi strategi penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, konsep pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan proses meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar memiliki akses terhadap sumber daya, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta berpartisipasi dalam pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, namun juga pada peningkatan kapasitas kemandirian dan kualitas hidup secara berkelanjutan. Selanjutnya, dimensi pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Upaya pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan akses terhadap modal, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perubahan nilai sosial yang menghambat kemajuan masyarakat. Pendekatan ini yang menyeluruh dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, teori pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendekatan Community Driven Development atau CDD yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan, kerjasama, dan partisipasi masyarakat, serta pendekatan pembangunan manusia yang menekankan peningkatan kemampuan, kebebasan, dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan. Selanjutnya, kondisi pemberdayaan masyarakat miskin di Indonesia. Implementasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan. Namun, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga kemiskinan multidimensi masih menjadi tantangan utama. Selanjutnya, tantangan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketimpangan kepemilikan aset, keterbatasnya akses modal dan pasar, lemahnya kapasitas aparatur, kurangnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, pandemi, dan kondisi ekonomi global turut memperbesar kerentanan masyarakat miskin, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Selanjutnya, analisis program pemerintahan. Berbagai program pemerintahan seperti PNPM, Mandiri, PKH, BPNT, UB, dan dana desa telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, pengembangan usaha produktif, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, serta penguatan kapasitas pemerintahan daerah dan masyarakat. Selanjutnya, strategi penguatan pemberdayaan masyarakat miskin. Penguatan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui kebijakan integrasi lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan UMKM, pemanfaatan teknologi dalam program pemantauan, serta perluasan partisipasi perempuan dan kelompok rentan.
Strategi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan berbasis data dan didukung sinergi seluruh pemangku kepentingan agar mampu menghasilkan dampak yang lebih optimal. Selanjutnya itu kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat miskin merupakan strategi penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun berbagai program pemerintahan telah menunjukkan hasil yang positif, masih diperlukan penyempurnaan dari aspek kelembagaan, sosial, dan kebijakan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu menjadi pelaku utama pembangunan yang mandiri dan sejahtera. Baiklah, sekian materi presentasi pada video kali ini. Kalau ada salah dalam perkataan dan pengucapan, saya minta maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.